cerita para puan. Halo kawan puan, kita ketemu lagi di episode podcast cerita para puan. Kali ini kita punya tamu yang pastinya istimewa juga. Kawan puan yang satu ini sudah memulai bisnisnya di usia yang muda dari 19 tahun. Dan dalam 5 tahun, dia sudah menjadi girl boss. Kita akan dengar ceritanya soal dari mulai pendidikannya yang mungkin akhirnya berbeda dengan, profesinya sekarang, soal bagaimana dia, menjadi, leader muda dengan bisnisnya, dan sebetulnya akhirnya bagaimana dia bisa, tetap, punya waktu untuk beristirahat, untuk rest, untuk, mengenal dirinya lagi. Narasumber kita kali ini adalah, Monica Amadea, founder dari clothing yang mereknya pasti, kawan puan udah tahu, Monomoly. Halo Monica, apa kabar? Hai, baik banget, senang banget finally bisa ngobrol di podcast yang memang, ditujukan untuk para perempuan ya, karena aku happy banget kalau bisa encourage, para perempuan itu untuk menjadi, apa ya, their best self gitu. Aku senang banget makanya pas dihubungin sama para puan aku tuh langsung excited dan langsung terima juga gitu. Nah itu jadi kabar baik banget buat kita bahwa kita punya kesamaan visi gitu Yes, kan, bener banget. mau encourage perempuan Indonesia. Mhm. Tapi, sampai di titik ini, tentu kita harus cerita dikit, kita harus Oke. tahu background-nya sedikit. Mhm. Itu ceritanya Monomoly itu seperti apa? Oke. Dari 19 tahun loh ini. Jadi, ini cerita yang pasti semua orang pasti selalu nanya, awalnya kenapa sih bisa bikin Monomoly. Jadi dulu, aku tuh SMA di Jakarta, di Santa Ursula, lalu aku melanjutkan kuliah tahun 2014 ke Bandung di HI Unpar, hubungan internasional jurusannya, ambil kuliah di Universitas Parayangan Bandung. Gitu, aku sama seperti, kalian-kalian semua yang kuliah ya gitu ngerantau ke Bandung, dan aku ngambil hubungan internasional karena memang dulu cita-citanya pengen jadi diplomat atau aku pengen jadi reporter, pokoknya hal-hal yang berbaunya ke media dan politik dan sebagainya Oh, malah gitu. mau ke media dan politik ya Iya, awalnya? jadi nggak ada, aduh di otak aku mikirin fashion, bisnis kayaknya enggak deh, kayak that's not me gitu, bukan impian aku banget, kayak tapi memang dari dulu aku memang suka, OOTD dan sebagainya, cuman kan OOTD nggak bisa dibilang sebagai bisnis dong, kayak emang hobi aja gitu berbaju dan styling-styling baju dan sebagainya. Dan finally, aku waktu itu lupa semester berapa ya, di tahun 2016 gitu, keluarga aku tuh udah, ekonominya mulai turun lah dan akhirnya aku memutuskan, kayaknya gue tuh harus cari uang sendiri deh, kalau gue pengen kayak teman-teman lain yang bisa jajan, bisa beli, tas, bisa beli sepatu, bisa apa ya, bisa lebih menikmati hidup gitulah. Jadi aku akhirnya memutuskan, apa yang bisa gue lakuin ya waktu itu untuk nyari duit tambahan. Dan waktu itu tuh, Instagram tuh inget banget, Instagram tuh belum ada tuh namanya Instagram Story, masih Instagram tuh logonya masih coklat, kalian inget gak sih? Iya iya. Yang masih jadul banget, dan online shop tuh belum sebanyak sekarang juga. Dan aku pikir dari modal yang terbatas yang aku punya, dulu aku inget banget saldo aku di ATM tuh cuma 2 juta. Pokoknya udah anak kampus banget gak sih, anak kuliah banget. Akhirnya aku mutusin, kira-kira apa ya dari 2 juta ini, gue tuh bisa utilize jadi apa sih gitu. Nah akhirnya dari 2 juta itu, aku pikir, bolehlah aku coba-coba iseng bikin clothing line gitu. Kayak gitu. Dan dulu, sebelum aku bikin clothing line, aku tuh, apa yang bisa diuangin dulu aku kerjain gitu. Aku jadi kerja jadi admin online shop-nya teman, bantuin packing, bantuin balesin chat, yang kayak gitu-gitu semua serabutan tuh aku kerjain dulu. Sampai bikinin tugas teman, jadi joki tugas kampus tuh udah pernah semua, kayak pokoknya hal-hal yang bisa jadi MC di kampus dibayar 500.000 gitu, pokoknya semua aku ambil deh yang bisa ada uang tambahan gitu. Itu berapa lama tuh kayak Mhm. gitu, Berarti melakukan banyak hal gitu? dari 2014 masuk kuliah sampai 2016, itu kayak Oh, anak oke. kuliah biasa lah yang kayak ada peluang diambil, ada peluang diambil, sampai akhirnya 2016 aku memutuskan kayaknya boleh deh dipikir coba-coba bikin, clothing line. Dan dulu kalau kalian kan sekarang bikin clothing line tuh udah hebat-hebat banget ya, udah ada konsepnya, udah mateng tuh logo brand, terus punya tim dan sebagainya. Aku tuh boro-boro dulu bener-bener lone wolf banget, nggak tahu apa-apa, anak HI, orang tuaku juga bukan pebisnis, jadi kayak, ya udah bener-bener nyoba-nyoba lah dari trial and error. Tapi what I like about myself, aku tuh tipenya mungkin ya, aku orangnya kalau ngelakuin sesuatu tuh impulsif dan nggak banyak mikir dulu. Dan itu, malah menjadi salah satu strength aku dalam bisnis adalah jadi aku nggak terlalu banyak mikir dalam step aku, karena
Aku kayak, "Ya udahlah gue cobain aja dulu, buka aja dulu, soal sukses nggak sukses urusan nanti, pokoknya gue udah nyobain," gitu. Aku tuh tipe orang yang kayak gitu, dan ternyata dari situ trial and error, awalnya belum laku lah ya, sebulan pertama itu tuh yang beli baru temen-temen, itu pun kayak kasihan doang deh gitu. Tapi akhirnya aku develop produk-produk yang sekiranya waktu itu lagi hits, tren, kok makin ke sini makin laku. Akhirnya trial and error terus, aku cobain gitu sampai sekarang akhirnya aku lulus di tahun 2018, aku balik Jakarta, langsung kita ekspansi, bikin tim, dan sekarang kita udah ada, tim kita udah 20 orang, dan juga kita udah ada kantor sendiri Oh, gitu. oke. Tapi coba kita back up dikit dulu ya. Mhm Itu kan mhm. udah keren banget ya, udah Iya, nyampe di titik sekarang. heeh. Waktu dulu itu kenapa milih clothing sebenarnya? Oke, Karena karena clothing heeh, cukup banyak. iya. Dan waktu itu kalau ditanya kalau bisnis yang kayak mungkin yang bisa dilakuin aku di kapasitas saat itu, makanan aku nggak bisa masak sama sekali. Terus Mhm. aku mikir apa ya yang, aku kira-kira masih ngerti trennya apa, dan masih bisa aku lakuin dengan modal segitu, dan waktu itu pilihannya memang clothing. Jadi kalau dibilang kenapa clothing bukan dengan pemikiran yang matang, karena ini ya modal nekat doang sih Mhm. sebenarnya. Dan mengenal Modal diri nekat sendiri itu dong berarti ya? iya, dan kayak Tahu. aku pikir kayak, "Oh ya udahlah mumpung ngerti fashion, ngerti OOTD, Mmm. kayak boleh deh kalau bisnis fashion kayak oke lah," gitu, buat cari duit. Tapi dulu mikirnya bukan setelah lulus gue akan membangun bisnis, gue nggak pengen kerja sama orang, nggak ada otak kayak gitu, cuman pengen cari uang tambahan buat bayar uang kuliah, kayak Ah, gitu. I see. Mhm, Tapi soal, beraninya itu ya mhm, tadi ya, nggak pikir banyak, heeh, spontan banget. mhm, Kalau yang lain kan semuanya bikin bisnis plan-nya dulu, rapi iya, dulu, kadang jadi kadang enggak akhirnya iya, kan gitu. heeh, Itu dari mana sih, Monica tahu nggak sih itu datang dari mana mhm, karakter, berani ambil resiko gitu? oke. Nah, nggak tahu ya, mungkin memang udah kepribadian aku dari dulu kayak gitu, tipenya yang ada orang kan tipenya mikir dulu, lakuinnya belakangan. Kalau aku lakuin dulu, mikirnya belakangan, gitu. Itu nggak bener juga sih actually ya, dalam banyak hal. Mmm. Cuman kalau dalam bisnis, aku malah suka, aku kayak gitu. Ada negatifnya juga sih event, tapi kayak at least aku sampai sekarang pun di Monomoly, aku tipenya yang karena menurut aku gini, di bisnis kalau kita kebanyakan mikir, akhirnya nggak akan jadi, dan kita nggak akan tahu result-nya gimana kalau kita nggak pernah lakuin kan, gitu. Mhm. Coba kalau di bisnis misalnya kalian at least kalian mulai dulu dengan apa yang kalian punya, kalian misalnya mau ngeluarin baju model kayak gini, tapi, "Aduh laku nggak ya? Orang-orang suka nggak ya?" We never know sampai kalian beneran jual dan lakuin gitu. Tapi kalau kalian kebanyakan mikir, jawabannya nggak ada, di Mmm. pikiran kalian tuh nggak ada Mhm. gitu. Jawabannya hanya ada ketika kalian udah ngelakuin action-nya gitu, actually do it. Jadi, aku tipikal yang apapun yang di dunia ini aku bakal coba dulu. Jadi kalaupun ternyata hasilnya positif atau negatif, aku tahu kalau positif berarti bagus dong, tapi kalau negatif, at least kalau aku kapok, aku beneran udah ngerasain sendiri, tuh kan bener, udah Mhm. dilakuin tapi, kayak gitu. Tapi tadi kan cerita bahwa, Mhm, udah melakukan sesuatu, oh ternyata nggak cocok, mhm. tapi nggak kapok juga sebenarnya gitu Iya, ya. heeh, Itu sebetulnya tidak semua orang juga punya, kemampuan untuk tetap konsisten kan. mhm, Itu kan kayak ada mimpi yang mau dicapai gitu heeh, ya, terus udah lihat ke tujuan itu, mhm, dikejar, ada kesalahan tetap bangun lagi, mhm, driving force-nya apa ya, mhm. Kalau kalau ngelihat dulu ke belakang? iya, kalau dulu back then, karena gini, kalau ada orang kan sekarang pengen bikin bisnis, itu mereka masih ada safety net-nya, kalaupun mereka bisnisnya nggak laku, nggak jalan, orang tuanya tetap Orang tua iya. ya udah, Mhm. bisnis gue jalan nggak jalan, orang tua gue tetap biayain gue. Saat Mhm. itu aku bener-bener nggak ada uang gitu. Mhm. Jadi kayak kalau aku bisnisnya nggak jalan, aku nggak bisa biayain hidup sehari-hari. Jadi orang bilang the power of kepepet tuh benar adanya gitu. Mhm. Makanya such a blessing in disguise juga, dulu aku ngebayang sih kalau dulu kayak aku keluarganya sangat mampu, nggak kayak aku dulu, mungkin aku bakal nggak akan bikin bisnis sih, ya kan? Kayak Iya iya kalau iya. kamu bayangin Mhm. pasti aku masih lanjutin HI, dan akhirnya aku mungkin sekarang, milih jalur karir yang berbeda gitu. Jadi Nyaman, karena heeh, nyaman, mhm. nyaman, dan sebenarnya nggak salah juga sih karena orang tua aku mampu-mampu aja. Cuman waktu itu saat itu aku harus mikirin segala cara yang bisa ngasilin duit gitu. Tapi kalau dulu, kalau menarik ke sekarang 2021, driving force-nya mungkin udah not money lagi ya, cuman sekarang malah menjadi apa ya, mmm, lebih ke lebih ke apa ya, udah seneng sih sama kerjaannya. Memang ketika ada apa ya, ketika, Monomoly berinovasi bikin baju-baju baru, bikin, campaign-campaign baru, itu tuh aku udah nggak terlalu mikirin uangnya, tapi aku malah mikirin apa ya, seneng aja brand aku berkembang gitu, kayak udah drive-nya udah bukan soal survival lagi gitu. Oke,
tadi kan cerita, udah Mhm. berapa karyawan berarti sekarang? Kita ber-20. Ber-20. Heeh heeh. Dulu itu pas belum ada karyawan gitu ya, Mhm. ada yang bantuin nggak sih sebenarnya? Oke, kalau dulu 2016 yang awal banget, Heeh. itu aku wah gila, serba bisa. Udah Mmm. admin, yang nganterin ke kurirnya juga aku waktu itu Oh. naik angkot inget banget, Mmm. yang produksi juga aku, Mmm. langsung ke penjahitnya, yang balesin chat aku, yang upload, yang apa, yang foto Itu semua. berapa lama berarti kayak gitu? Berlangsung kayak 6 bulan deh. Nah 6 setelah bulan itu semua heeh, dikerjain 6 sendiri? bulan. Terus akhirnya, pelan-pelan akhirnya kok kayaknya kalau ada admin yang bantu balesin aku bisa ngelakuin hal lain lebih penting ya, Mhm mhm. gitu. Kayak akhirnya ada admin, lama-lama ada orang packing, ya bener sih akhirnya timnya berkembang. Jadi ya gitu sih, sekarang akhirnya kita ber-20 kayak gitu. Itu hebat banget loh, 20 karyawan dalam waktu 5 tahun dan sempat Iya, ngerjain semuanya sendiri. mhm, Kalau ditanya sekarang, heeh, ini mungkin kayak pertanyaannya agak agak terlalu terlalu di depan, tapi kan mhm, jadinya penasaran. Di titik sekarang gitu, ketika ditanya mhm. pengembangan bisnisnya mau sejauh apa, itu udah ada dream-nya sendiri? Udah kelihatan mimpinya? Oke, one day sih kita pengen banget punya offline store dan sebagainya. Cuman kalau ditanya dari segi produknya pun aku ngerasa Monomoly masih range improvement-nya itu masih gede banget sih gitu. Jadi aku masih pengen pokoknya Monomoly itu nanti semua model baju tuh kita punya, bisa dibikin, bisa diproduksi. Jadi kalau ditanya dream ke depannya, nah nggak tahu ini positif atau negatif, aku tuh, tipenya orangnya bukan yang kayak ngelihat jauh ke depan, "Oke 5 tahun lagi gue ingin Monomoly seperti ini nih." Tapi bukan berarti aku nggak punya mimpi gitu ya, Mhm. tapi aku tipenya daripada aku mimpi punya gini gini gini, aku prefer udah tiap hari gue ngerjain hal maksimal yang gue bisa lakuin buat my company, nanti pada akhirnya setelah 5 tahun ditarik look back, dari sini ke sini journey aku udah jauh banget gitu, udah berkembang jauh banget Mmm. kayak gitu. Jadi aku prefer goal aku dibanding aku ngambil goal jauh kayak 5 tahun lagi aku pengen punya 10 offline store misalnya kayak gitu, aku prefer setiap hari aku bangun, hari ini gue bisa ngelakuin apa sih buat diri gue, buat family gue, buat company gue tuh apa. Nah, Monica tadi Mhm, bilang bahwa tidak melihat terlalu jauh ke depan, mhm, tapi akhirnya ambil satu hari berusaha semaksimal mungkin yes, gitu. heeh, Itu berarti sebetulnya karakter seperti itu yang mhm, akhirnya bikin kamu dulu cepet ya ngambil keputusan, mhm, lebih lebih spontan iya gitu, benar, untuk ambil ini, ambil itu gitu. mhm, Nah itu, jadi salah satu gaya gaya kamu juga nggak sih ketika memimpin, company kamu gitu? heeh, Itu leadership style-nya jadi kayak gitu iya atau? gitu. I'm not saying that it's good or bad, Mhm. tapi ya aku kayak gitu tipenya. Kayak misalnya tiba-tiba kayak contoh nih baju yang kita pakai, Mhm. aku a little kayak bit of story gitu ya, baju yang kita lagi pakai, by the way ini kita berdua pakai Monomoly. Iya, dan jadi waktu itu kalau kita cewek-cewek pasti tahu, waktu itu sempet zaman drama Korea startup. Mhm. Itu waktu episode 1 di Netflix booming banget dan semua tim Monomoly nonton. Terus aku langsung shifting, "Oke, kita kayaknya harus ikutin tren, kita bikin yuk blazer set yang mereka lagi hits banget dipakai." Dan hari itu juga episode pertama aku langsung hubungin tim produksi kita, langsung kita sampling bikin berapa warna, berapa size, cepet 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 cepet, di baru episode kedua ini udah launching. Jadi kayak hype-nya dapet banget sampai semua waktu drama Koreanya selesai, kita udah berhasil jual, belasan ribu piece gitu loh. Jadi memang gaya aku dalam leadership memang gitu, Tapi itu sangat spontan, heeh, cuman aku senangnya malah aku sangat adaptif berarti gitu. iya iya iya. Mhm. Tapi itu bikin aku merinding loh karena, Iya episode 1 keluar, terus langsung langsung brainstorm, iya, episode kedua itu barang udah keluar. heeh, Itu jaraknya ya, seminggu tuh aku heeh inget heeh. banget. Gila aku inget banget rebutannya tuh waktu itu, kita di apa, salah satu platform marketplace, rebutannya tuh pas launching sampai notifnya tuh sampai gitu loh, yang Mhm mhm. gitu, langsung kayak wah seru banget sih. Makanya itu ada kayak gitu aku kayaknya drive-nya udah not about money lagi gitu, cuman ada kepuasan tersendiri aku sebagai leader, kita sebagai tim juga ngelihat barang yang selama ini kita, brainstorm buat produksi dan sebagainya, kita photoshoot, nentuin apa, marketingnya seperti apa, taunya disenengin sama banyak orang dan aku jujur seneng banget kalau dapat feedback juga dari customer kayak pas pakai katanya berasa lebih cantik, berasa lebih Mhm pede, itu tuh mhm. kesenangannya I think more than money sih gitu. Tapi kok aku kalau denger ceritanya ya, ini Heeh, kamu bukan masalah, orang yang spontan aja sih, ini mhm. udah kayak adrenaline junkie loh. Ah, bisa juga sih, Karena ya. rush-nya itu kan. Heeh heeh, bener. Tapi pas tadi cerita bahwa, wah notifikasinya langsung Mhm, nyala gitu, mhm itu mhm. gimana tuh? Wah, seneng banget sih karena kayak yang orang bilang hard work paid off tuh rasanya kayak gitu, gitu. Kalau dulu kan kalau di
kampus, misalnya kita belajar, reward-nya IP bagus gitu. Kalau dalam kerjaan mungkin reward aku ini kali ya, ini bikin dopamin aku naik terus dalam kerjaan dan aku memang, aku bikinnya yang aku seneng, aku lakuin sesuatu di kerjaan ini memang pakai hati dan aku ngasilin barang pedang yang memang dari hati hati kita semua memang with love gitu bikinnya. Dan aku senangnya customer monomoli juga interaksinya dan kayak loyalitasnya semua tuh memang sayang monomoli juga gitu loh semuanya. Jadi kita bikin produk apa mereka beli, kita bikin produk apa mereka beli. Kita udah dapet loyalitas customer itu gitu, yang kita juga seneng banget kayak gitu. Itu akhirnya jadi kayak kultur perusahaan di Monomoly ya? Yes, heeh, iya iya banget gitu. Itu akhirnya ngedrive juga untuk Mhm, teman-teman mencapai standar yang sama, iya, heeh, apakah itu masalahnya cepet-cepetannya mhm. atau apa tuh? Jadi aku dari dulu memang ngebiasain aku ke followers Monomoly ataupun followers aku sendiri, aku nganggepnya itu kayak temen gitu. Jadi Mhm, kita ngobrol. Jadi sebenarnya yang bikin mungkin Monomoly customer-nya itu ngerasa mereka juga involve dalam suatu produk kita adalah dari awal mau launching, dari awal pilih-pilih warna, kita suka nanya ke customer, "Guys, enaknya pilih dong, bantuin pilih dong 6 warna apa aja." Jadi mmm, sampai akhirnya jadi produknya, itu tuh banyak customer yang sebenarnya udah involve, ngasih mmm. saran juga kayak, "Kak, tangannya kalau dipanjangin lagi lebih bagus deh. Kak, kalau bikin size ini juga bagus." Jadi aku thank you banget buat semua followers Monomoly, selama 5 tahun journey aku ini, sebenarnya banyak banget, apa ya, feedback dari kalian tuh yang bisa bikin kita semua tuh kayak gini, gitu. Karena customer Monomoly tuh tipe customer yang aktif banget, kayak selalu kasih saran kayak misalnya, lagi ada tren baru di mall baju kayak gini, mereka pasti langsung DM kita, "Kak, bikin kayak gini dong Monomoly, aku pasti beli kalau Monomoly punya." Jadi Mhm, kita, "Oh iya ya." Jadi customer kita tuh baik banget, semua mhm, juga ikutan kasih ide mhm. gitu, kayak Tapi itu gitu. yang membedakan loh akhirnya, Mhm, kalau misalnya saya ngeliat juga gitu ya, heeh, itu yang akhirnya membedakan sebetulnya antara, leadership perempuan mhm, sama kita bukan berusaha membenturkan gitu, tapi, mhm, merasa nggak sih bahwa kalau misalnya, leader perempuan itu dia mhm. lebih lebih engage, lebih suka ngobrol, Iya, heeh. lebih dengar peer-nya, kalau menurut Monica gimana? Iya sih, sebagai aku udah gitu aku SMA memang masuknya sekolah homogen. Terus tim aku di Monomoly yang cowok tuh bisa dihitung jari. Jadi tiap hari emang ketemunya para perempuan dan kita memang kayak gitu. Kita mungkin lebih dominan sama perasaan kayak gitu. Makanya that's what I do to Monomoly's customers. Ya kita, kunci kita tuh yaitu interaksi dan kayak banyak involve mereka, make them feel good gitu. Jadi, itu yang mungkin ya itu sih bener kata kamu Mmm, yang membedakan leadership perempuan dengan laki-laki gitu ya. mhm, Kita tuh lebih suka sesuatu yang ada interaksinya, pakai mhm, perasaan gitu mhm. ya, kayak gitu. Karena cewek kalau beli baju kenapa sih butuh? Enggak, gemes aja, suka Iya, iya. gitu kan, kayak Kayak gini, gitu. ada warnanya, ada yang hijau, ada yang warnanya ada yang agak Iya, lebih lilac dan heeh, pink. Tapi ini, tadi kamu bilang bahwa, perempuan itu misalnya lebih lebih pakai perasaan. mhm, Nih, kan kamu udah jadi, businesswoman nih ya, iya, kamu udah jadi leader. Jadi mhm, sebenarnya kamu bisa nih bilang, apakah leader perempuan mhm, yang dibilang pakai perasaan mhm, itu bagus atau enggak? mhm. Atau opini kamu jadinya gimana? Oh, oke. Justru, aku cukup senang sih kayak, kalau aku pribadi memang sebenarnya untuk ukuran perempuan aku tuh cukup mengarah ke logika juga. Cuman kalau dibandingin sama laki-laki kayaknya belum gitu, kayak Mmm, maksudnya tapi untuk perempuan aku orangnya cukup, apa ya, cukup mengandalkan logika juga. Tapi aku tetap, kayak perempuan pada umumnya, tetap mengandalkan perasaan juga. Tapi aku malah suka sih, aku cukup suka dengan apa ya, dengan gaya leadership-ku sekarang kayak aku punya ketegasan yang cukup gitu untuk membuat, apa ya, fungsi-fungsi di tim Monomoly itu tetap mmm, berjalan seperti apa, seperti semestinya. Cuman aku tetap dengerin dengerin apa ya, dengerin tim aku keluh kesahnya gimana, tetap punya hubungan yang interpersonal dengan mereka gitu, yang bisa bikin kalau bisa dilihat tim aku satu sama lain tuh kita tuh bener-bener apa ya, erat gitu kayak di kantor tuh bisa cerita apa gitu dan kayak ya udah aku nganggep mereka pure kayak temen sih, kayak aku nggak nganggep atasan bawahan yang kayak, "Lu harus respect gue," dan sebagainya, enggak, justru aku kayak, ya udah kayak aku ngerasa semua anggota tim aku tuh ya kita semua punya, apa ya, punya opini yang sama pentingnya gitu mhm, untuk membangun Monmoli ini gitu dan aku pun ngerasa tanpa customer-customer aku, tanpa tim aku tuh nggak bisa kayak aku yang sekarang gitu. Banyak banget,
feedback dan bantuan dari kalian semua yang bisa bikin aku sekarang kayak gini gitu. Oke. Itu sih. Itu kan aku suka lihat juga ya di Instagram. Heeh. Selain di Monomoly itu aja setiap hari selalu ada postingan baru. Mhm. Selalu ada produk-produk yang mau ditawarin Yes, lagi gitu. heeh. Tapi terus di Instagram kamu tuh kamu juga aktif banget nih gitu loh. Iya, heeh. Ada sekarang udah mulai aku bisa bilang bahwa udah Mhm. meng-endorse dan segala Mhm macam mhm gitu. mhm. Itu kan banyak ya kegiatannya. Iya, iya Itu banget. gimana tuh? Jadi ya, cerita sedikit, aku tuh dulu tipenya yang aku cuman, apa ya, pokoknya aku dikenal mungkin sebagai owner-nya Monomoly gitu. Aku ya di balik layar lah gitu, nggak perlu terlalu terlalu tampil atau gimana, aku juga nggak terlalu pede gitu. Cuman pada akhirnya aku pribadi memang dari dulu tipenya yang suka sharing. Even misalnya aku nemu makanan enak di mana, aku ceritain sama followers aku gitu. Mhm. Tapi dari situ karena aku pribadi nggak ada niat kayak, "Gue harus terkenal." Jadinya aku ngejalanin sharing itu fun gitu, aku nggak pikir orang judge aku gimana, aku nggak mikir akunya harus bikin image yang gimana, karena aku pribadi pure tujuannya aku memang pengen sharing, aku pengen share the positivity I have in me gitu. Dan akhirnya sekarang akunya juga accept endorsement juga. Puji Tuhan followers-followers aku juga suka percaya sih sama review-review aku, itu aku juga seneng banget. Karena aku memang orangnya bawel, jadi suka interaksi kali ya, gitu. Jadi misalnya aku nge-review sepatu apa, terus mereka jawab, nanya apa, Langsung terus aku ngebales? nanya apa, aku itu seneng tuh kayak, "Oh iya ya." Misalnya mereka nanya, "Kak, nyaman nggak sih dipakai sepatu ini? Aku pengen beli tapi ragu." Aku jawab lagi di story kayak, "Nyaman kok, nih aku udah pakai dari tahun segini, recommended menurut aku gini-gini." Jadi emang suka ngobrol, bawel, tapi, puji Tuhan dari kebawelan itu tuh ada hasilnya gitu. Kayak aku akhirnya, jadi suka sharing-sharing di Instagram aku pribadi gitu. Cuman kalau tadi kamu tanya menyita waktu nggak? Sangat sih, Mhm. tapi lagi-lagi aku ngelakuinnya karena seneng gitu, jadi nggak kebawa beban. Namanya juga capek pasti ada ya, karena nggak setiap hari aku bangun mood tuh sunshine and everything Iya bright gitu iya. kan. Tapi ya itu aku nganggepnya ya udahlah dikasih rezeki sama Tuhan di umur aku segini, dipercayakan nggak cuman bisnis tapi juga, ada rezeki dari influencer pribadi juga. Ya udah aku orangnya tipenya yang mungkin itu ya, aku memang tipenya yang nggak bisa diem, suka kerja. Jadinya ya udahlah apa yang bisa aku kerjain, aku ambil pekerjaannya kalau aku suka. Gimana kalau ngelihat sekarang Mhm sama ngelihat waktu Monica 19 tahun, mhm. langsung kelihatan dan rasanya perbedaannya apa? Perbedaannya mungkin kalau sekarang achievement-nya udah kelihatan jelas ya, kayak mungkin kalau dulu cuman gue pengen jadi ini, gue pengen deh one day sukses nih, siapa sih yang nggak mau ya gitu. Cuman kalau sekarang mungkin udah beneran real kelihatan apa yang dikerjakan. Cuman yang aku jadi baru kepikiran juga sih bedanya apa, tapi what I love about myself kayaknya spirit yang aku punya waktu 19 tahun sama 24 tahun tuh sama gitu. Mungkin waktu 19 tahun pekerjaan yang Tuhan kasih ke aku tuh ya sebagai pelajar, yaitu belajar dengan giat atau mungkin aktif di kegiatan kampus, terus kayak, apa ya, cari peluang ini itu waktu kuliah. Jadi yang aku suka dari diri aku sendiri adalah dimanapun peran aku ditempatkan, aku akan lakuin itu dengan maksimal gitu. Sekarang peran aku Tuhan ganti, untuk dipercayakan buat jadi bisnis atau mungkin jadi influencer, ya aku lakuin secara maksimal. Nggak tahu nanti mungkin aku udah nikah, perannya disuruh jadi ibu gitu, jadi istri, ya aku akan usaha untuk lakuin peran itu secara maksimal juga, kayak gitu. Tadi kamu cerita soal peran. Oke. Dulu peran kamu jadi pelajar, sekarang Mhm. jadi businesswoman. Yes. Menurut kamu perbedaan peran itu ya, kalau Mhm. kayak di kita perempuan, nanti Iya. suatu saat misalnya kita akan jadi ibu, Mhm. itu sebetulnya seperti ada mimpi yang sangat mungkin berubah menurut Mhm. peran gitu atau gimana? Menurut aku yes, bisa aja, karena kita kan ada di posisi yang kayak kayak gini aja dulu waktu kita SD ditanya mimpinya mau jadi apa sih? Mhm mhm. Orang-orang jawab jadi pilot, jadi Iya. dokter dan sebagainya. Setelah SMP mungkin mimpinya berubah lagi, SMA mimpinya berubah lagi, kuliah mimpinya berubah lagi, even pas di dunia kerja tiba-tiba ada yang udah, bertahun-tahun belajar teknik akhirnya jadi penyanyi, kayak gitu Iya kan. iya. Kayak setiap fase hidup orang menurut aku pasti ada mimpi-mimpi yang berubah karena mungkin dari eksternalnya dan dari internalnya juga keadaan kan senantiasa berubah ya, gitu. Cuman yang aku mau sampaikan adalah yang penting di setiap peran yang ada dalam hidup kita, kalau aku pribadi aku punya punya apa ya, punya prinsip aku harus lakuin secara maksimal gitu. Aku nggak usah pikir, peran ini ngaruhnya ke mimpi aku gimana, cuman ketika aku lakuin suatu peran secara maksimal, percayalah bahwa reward yang akan kita dapat pasti akan setimpal gitu. Kita menabur sesuatu yang maksimal, kita menuainya Yes, juga semaksimal mungkin ya. heeh, gitu, iya. Tapi tadi kan, Monica juga cerita, perannya sekarang adalah businesswoman, Mhm, tapi lalu kegiatannya juga banyak dan heeh, semua dilakukan semaksimal mungkin gitu ya. mhm, Kita akhirnya jadi ngelihat tadi kan kamu cerita kayak ada jadwal kamu gitu iya, ya,
itu aku ngeliatnya aja udah padat banget. Mhm, Gimana caranya supaya kamu tetap punya waktu ya mhm, untuk kayak, self contemplating mungkin, mhm, 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 apa namanya, meng-assess lagi, "Gue udah sampai di mana ya? Gue mau melakukan apa ya?" heeh. Itu jadinya ada waktunya? Ada sih dibilang namanya Luar juga biasa loh masih heeh, ada waktunya ada ya. lah waktunya. Makanya kalau orang bilang kayak, "Tuh kalau gebetan nggak balas chat bilangnya sibuk," bohong, karena setiap orang pasti ada lah Mhm, waktu istirahatnya. mhm. Aku juga bukan yang kayak Karena kadang bener juga mungkin gebetan itu lagi tidur. oh gitu, oke. Positive Iya, thinking ya. Tapi kayak maksudnya iya dalam 24 jam pastilah aku apalagi sekarang bisnis aku udah banyak tim gitu, udah aku pun kerjaan-kerjaannya udah banyak yang bisa di-handle sama tim aku, dibantu asisten aku, manajer dan sebagainya, udah lumayan lebih santai lah dibanding dulu aku 2019 apa iya, berapa? Aku mulai 2016 dan 2016. sebagainya, udah jauh lah, lebih santai malah sekarang gitu. Mungkin tanggung jawabnya lebih besar, tapi waktunya malah lebih 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 apa ya, lebih banyak karena udah delegasiinnya lebih bagus dibanding dulu gitu. Cuman yang aku mau, sampein, orang tuh terlalu terfokus mungkin sama self reward, istirahat dan sebagainya. Boleh, boleh banget, Mhm, aku pun udah melakukan hal itu. Cuman yang aku mau highlight, aku berani ngambil self reward dan istirahat setelah aku udah 4, 5 tahun kerja baru sekarang slow down gitu loh. iya, Jangan baru mulai 4, 5 bulan, "Gue udah mau slow down, gue mau istirahat," iya, oke. gitu. Kayak ibarat lomba lari lah gitu, ibarat lomba lari. Kalau ada orang yang udah mau dekat garis finish, ya boleh boleh istirahat nggak ya menurut aku udah boleh kan kalian Mhm, udah lari udah panjang tuh. Cuma kalau baru mulai lari, baru ikat tali sepatu udah mau istirahat kan sayang ya gitu, kapan nyampenya gitu. Jadi menurut aku, eee jangan terlalu terfokus, "Gue pengen istirahat, gue pengen self reward," boleh dan harus menurut aku itu justru dalam setiap fase hidup kalian, biasakan ada self reward, ada istirahat, cuman jangan baru kerja dikit mentalnya udah pengen istirahat terus mhm. gitu, itu yang penting sih. Itu Tapi soal etos kerja ya soalnya? iya, Mhm, gitu. Jadi pokoknya aku fokusnya dulu, aku pengen kerja kerja kerja, mungkin sekarang apa yang aku tuai udah mulai lebih santai nih, udah mhm. bisa istirahat, kayak gitu. Kalau aku sih impiannya, pengennya, sekarang aku udah nih, aku kerja keras kayak orang gila tiap hari gitu ya. Nanti waktu aku udah menikah, finally udah punya anak, aku pengen agak slow down sih. Misalnya I want to apa ya, spend my time with my kids gitu. Aku lihat-lihat di beberapa pemberitaan dan di sosmed Mhm, gitu ya, mhm. kayaknya kamu suka, baca buku juga Ah, iya, aku selain heeh, Netflix-an heeh, gitu. heeh, heeh. Buku-bukunya modelnya seperti apa sih? Mungkin kayak kawan Puan ada yang pengen tahu juga, Aku mungkin memang inspire mereka gitu. demennya buku-buku self development sih. Nah, itu dia lagi. Kayak Mhm. gimana tuh? Misalnya contohnya dan atau apa yang kamu dapat akhirnya? Aku ngerasa ya, aku nggak bisa sebut satu-satu bukunya gimana, cuman aku ngerasa overall, aku tuh baru develop kebiasaan membaca buku-buku non-fiksi tuh baru, 2 tahun lah ya, 2 Mmm, tahun belakangan, dan aku ngerasa itu ngaruh banget sih, ngaruh ke mental kita juga. Kalau baca buku tuh pengalamannya akan sangat berbeda sama kita nonton YouTube dan sebagainya. Aku ngerasa setelah aku sering baca buku, pemikirannya jauh lebih terbuka, lebih berkembang dan sebagainya. Tapi aku jujur baca buku aku nggak menjadikan itu sebagai rekreasi sih. I'm not that crazy juga yang oke. kayak weekend di saat orang-orang mau santai-santai aku baca buku. Aku Iya, juga iya. nggak 1 buku seminggu gitu misalnya nggak sampai enggak. segitu Tapi juga? aku, targetin, oke tiap hari aku mau baca buku untuk apa ya, untuk kewajiban aku buat nambahin ilmu gitu. Kalau orang kerja di kantor gitu, mereka biasa dapat ilmunya dari atasannya, diajarin apa, aku tuh nggak punya atasan loh di Iya. kerjaan aku gitu, aku nggak punya mentor dan sebagainya yang bisa aku kasarnya kalau orang bisnis tuh sampai ada meme-nya kan kayak anjing nuntun diri sendiri gitu. Nah itu aku kayak gitu. Oke. Jadi kemana aku mau nuntun diri aku, ya itu aku yang nentuin gitu sebagai businesswoman. Nah jadinya cara aku nuntun diri aku adalah aku, apa ya, aku feed diri aku sama hal yang baik gitu, sama pemikiran-pemikiran positif, ilmu-ilmu, salah satunya didapatnya dari buku juga, Oke. gitu. Itu, ini juga ya, kayak tadi, Monica cerita bahwa tidak punya mentor. Iya, Kan sebetulnya semua semua leader, semua mhm, businesswoman itu kan pasti ada jatuh bangun, iya, ada iya, ada juga perasaan insecure gitu ya. mhm, mhm, Apakah itu jadi salah satu yang, bagian yang menurut kamu kayak kayak vulnerability kah mhm, waktu kamu, di perjalanan mhm, sebagai mhm. pengusaha gitu? Oke, menurut aku ya, jadi orang tuh ngelihatnya sekarang sangat mengglorify pengusaha tuh adalah everything gitu, Mmm, kerja. Padahal ya itu, pengusaha juga ada jatuh bangunnya, even orang-orang yang kerja di korporat pun ada jatuh bangunnya, semua lah menurut aku, semua tuh ada struggle-nya gitu. Cuman kita mau pilih pekerjaan apa aja gitu kan.
semua pekerjaan menurut aku ada up and down-nya, ada positifnya, ada negatifnya. Aku nggak ngelihat itu sebagai kekurangan sih, karena ya udah menurut aku dalam semua profesi pasti ada hal-hal yang bikin kita insecure, bikin kita capek, bikin kita problemanya selalu ada lah gitu. Tapi aku percaya gini, semua problema dalam hidup itu nggak cuma dalam pekerjaan sih, dalam hal kehidupan pribadi kita juga, itu tuh pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada solusinya. Itu yang membuat aku tenang dan santai sih. Titik ketemu pencerahan kayak gitu, itu dari baca buku kah, dari ngobrol sama orang, atau? Oke. Mungkin dari dulu family aku tipenya kayak gitu sih, gitu. Aku juga bisa dibilang mungkin aku nggak dapat privilege secara harta gitu ya. Ada orang kan dapat privilege tuh banyak macam. Cuman privilege aku dalam family, I grew up in a very happy family gitu, yang selalu dukung aku. Jadi dari dulu lingkungannya tuh selalu positif, nggak pernah dicemooh, diremehkan. Ada orang yang gitu ya. Aku merasa privilege aku memang aku tumbuh di lingkungan yang sangat sangat mendukung, orang tua aku sangat mendukung anak-anaknya gitu, kayak jadi juga mungkin aku tumbuh sebagai anak yang penuh dikasih afirmasi positif tuh banyak banget gitu loh. Jadi mungkin dari kecil nggak pernah dikasih negativity atau gimana, jadi sampai gede juga kebawa gitu. Setiap orang, setiap keluarga punya kemewahan masing-masing ya. Benar, Itu kemewahan yang kamu akhirnya bisa nikmati ya sebenarnya itu. Benar. Kalau misalnya kamu sendiri gitu, ketika akhirnya ditanya, kita udah sampai ke pembahasan bahwa kamu bahkan udah melihat bahwa kamu dapat banyak ya dari keluarga gitu. Yang menurut kamu cintai dari diri kamu sendiri nih, apa tuh? Oke. Sebutin berapa nih? Boleh. Paling 2, 3. Aku suka adalah dari diri aku selalu bisa melihat semua hal dari sisi positif sih, even problem. Karena aku ngerasa, pasti kalian juga pernah ngerasa misalnya kalian punya suatu problem gitu ya, yang rasanya tuh, aduh ya Tuhan ini, apa nih masalahnya kok berat banget gitu. Tapi setelah kalian jalanin, lewat juga tuh, dan ternyata dari problem itu malah aku ngerasa setiap kita keluar dari masalah, kita tuh malah jadi seseorang yang lebih kuat lagi gitu. Jadi aku tipenya yang bisa ngelihat semua hal itu tuh dari sisi positifnya. Bukan berarti aku sok positif ya, karena menurut aku nangis, ngeluh, marah itu wajar. Itu emosi kita sebagai manusia dan itu sangat wajar. Bukan berarti aku tahan kayak mau marah, nggak deh sabar. Enggak kok, aku marah ya aku keluarin gitu. Cuman itu kali ya, aku bisa ngelihat semua dari sisi positifnya gitu. Jadi aku orangnya memang tipenya jarang ngeluh, jarang nyalahin orang, nyalahin keadaan, karena ya udah aku memang tipenya kayak gitu. Lihat sesuatu dari sisi positifnya gitu. Terus mungkin aku orangnya ini kali ya, orangnya adaptif sama keadaan, nggak kayak dikasih suatu keadaan yang susah, aku bukan yang ngeluh, malah aku ya udah apa yang gue bisa lakuin buat survive. Tadi kamu udah cerita juga soal keluarga. Yes. Dan kalau misalnya kamu mengalami kayak ada masalah atau segala macam, kamu kan ingat bahwa enggak, kita harus cari solusinya gitu ya. Dan kamu berusaha adaptif gitu. Tapi ketika itu terjadi ya, ada kalanya kan kita nggak cepet inget untuk kita harus bangun nih sendiri gitu ya. Pasti, kita butuh orang lain kadang buat ngingetin. Kalau di Monica sendiri gimana? My support system gitu berarti ya. Support system. Ya itu aku bilang tadi, aku sangat sangat terberkatinya tuh justru dari dulu bukan soal harta, bukan soal kayak hal-hal yang ada wujudnya gitu ya, malah hal-hal yang sekarang aku syukurin banget gitu. Malah menurut aku itu lebih dari harta kalau bagi aku pribadi ya, karena itu hal yang nggak bisa dibeli sama orang gitu. Jadi yang aku bilang keluarga aku tuh sangat-sangat suportif gitu ya. Terus kayak sekarang juga aku punya pasangan, terus punya tim even gitu, anak-anak kantor yang sayang banget sama aku dan aku juga sayang banget sama mereka. Jadi lingkungan aku tiap hari tuh aku bisa bilang positif gitu loh, untuk nggak ada yang kayak toxic gitu. Untuk jadi lingkungan sekitar aku sangat terberkati, semuanya tuh sangat baik dan sangat suportif gitu. Setiap hari ngasih semangat, ngasih love yang cukup. Tapi itu tiba-tiba jadi menarik ya, karena kok aku melihatnya itu sebetulnya adalah bagian dari proses kita mencintai diri sendiri loh gitu. Kadang kita tidak ngeh, kita menganggap support system adalah ya udah lo menolong gue gitu. Padahal sebetulnya ketika kita dekat dengan mereka, menerima supportnya, sebenarnya kan itu bagian dari kita mengasihi diri kita sendiri ya. Menurut kamu gimana? Tadi kamu nanya apa yang aku beda dari 19 tahun sama aku sekarang, mungkin ya itu, aku makin belajar banyak. Kasarnya asam garamnya lebih banyak tuh bener gitu.
Dan aku bersyukur juga aku sekarang lebih sayang sama diri aku sendiri gitu. Sayang diri sendiri bukan berarti egois loh, bukan berarti juga acuh terhadap society gitu, bukannya aku kayak, "Ya udah gue sayang diri gue, bodo amat lu semua," gitu. Enggak, no. Gue dan Tapi gue doang gitu. iya, no. Jadi salah banget kalau orang bilang self love itu sama dengan self centered. No, itu it's not the same gitu ya. Self love adalah aku menerima aku, kelebihan aku apa aja dan aku actually embrace it tuh menurut aku, ya udah itu yang kita bisa lakuin ke diri sendiri, kita punya bakat kita kembangin, kita punya badan kita sayangin, kita rawat. Moto aku sekarang yang penting aku happy dan aku nggak ngerugiin orang lain gitu. Oke. Kalau ngerugiin orang lain itu namanya bukan self love, itu namanya egois menurutku. Nah, itu yang kadang akhirnya harus diluruskan kan. Kan Heeh. orang pikir, "Oh, orang-orang yang self love nih kayaknya cuman dirinya mulu," Iya. gitu. Ini mungkin akan jadi pertanyaan yang, jadinya agak mendasar juga nih sebetulnya ya. Kamu pernah bayangin nggak sih, Mon, kalau kamu itu, tanpa bisnis Iya. yang kamu punya sekarang, Heeh. menurut kamu yang namanya Monica Amadea itu akan seperti apa sih? Oke, itu ya menarik sih, Iya. karena aku juga nggak pernah mikirin kan. Ini kayak Karena pertanyaan-pertanyaan Miss Universe gitu iya, ya. oh my God, aku nggak pernah mikirin. Tapi kalau melihat dari diri aku seperti apa gitu, kayak yang aku bilang, peran apapun yang dikasih saat itu, kalau aku misalnya bukan businesswoman nih, mungkin kebayangnya aku bakal kerja sama orang gitu ya. Dan aku tuh memang kayak tadi waktu aku cerita sama kamu, aku tuh emang sebenarnya dari dulu mimpinya tuh pengen jadi reporter, newscaster, terus aku suka jadi penyiar radio dan sebagainya. Mungkin aku akan ngarah-ngarahnya ke arah-arah media dan politik kayak gitu. Cuman what can I assure about myself adalah kayaknya apapun yang peran yang diberikan, aku bakal lakuin secara maksimal sih gitu. I will try to excel in everything that I do gitu. Jadi mungkin kalau nggak businesswoman pun aku yakin aku bakal berusaha maksimal juga dalam semua peran yang dikasih. Dan kita sebetulnya, mungkin mewakili juga perempuan yang lain gitu ya. Sepertinya kita juga harus bersyukur bahwa kita punya seorang, Monica Amadea dengan moli-molinya yang sekarang kita pakai ini. Karena, apa ya, kan aku ngelihat bahwa sekarang, ada sizing yang kayak kalau kamu petite kamu tetap bisa pakai, Iya. kalau kamu, agak lebih tinggi kamu masih tetap bisa pakai. Yes. Kayaknya sizing itu cukup penting ya di moli-moli. Jadi, jujur-jujuran dulu aku tuh semuanya tuh all size. Dan kalian pasti menemukan banyak online shop yang masih berani cuma satu ukuran all size gitu ya. Karena mungkin kalau aku belain dari sisi fashion-nya dulu, untuk berani bikin sizing tuh challenge besar dalam bisnis. Karena apa? Dari produksinya lebih ribet, dari stoknya lebih ribet, dari jualannya semua pokoknya lebih ribet gitu. Ini yang nggak banyak orang juga tahu nih soalnya. Iya, karena mungkin semua orang bilang, "Kenapa sih baju bisnis fashion lo nggak ada ukuran?" Semua orang pasti kalau ngomong ke orang pebisnis fashion ngomongnya kayak gitu. Because that's not easy gitu. Kayak, untuk produksinya, untuk stoknya itu tuh gak gampang sama sekali gitu. Kayak challenge gede lagi. Cuman finally setelah Monomoly udah jalan berapa tahun, akhirnya banyak feedback dari customer juga yang ukuran lebih besar kayak, "Kak, kita tuh juga pengen loh pakai baju Monomoly tapi nggak muat," gitu. Sedih banget kan. Terus aku kayak, "Oh iya ya, kenapa nggak setelah aku journey 4 tahun beraniin, kayaknya udah waktunya deh, udah mateng, produksi aku udah lebih mateng, semua kantor aku semua udah lebih siap lah," gitu. Coba kalau aku dari awal banget yang waktu aku kuliah aku bikin langsung size gini kayaknya gila juga sih aku pikir. Jadi memang udah waktu yang tepat akhirnya kita step up lagi, yaitu kita masuk ke sekarang udah ada size S, M, L, XL dan semoga kedepannya bakal ada double XL, triple XL dan sebagainya gitu ya. Cuma sekarang kita berani di 4 size gitu. Dan so far animo masyarakatnya wow crazy sih. Kayak bener-bener ternyata disambut baik dengan orang-orang yang yang tadinya nggak bisa beli Monomoly, jadi sekarang malah jadi pelanggan si Monomoly karena udah tahu, oke Monomoly ada muat size gue, Monomoly keluarin apapun gue beli karena udah pasti muat nih gitu. Dan tadi cerita tanggapannya seneng ya, maksudnya ada yang minta ukuran yang lebih besar lagi misalnya, memang karena sizing-nya mereka di situ berusaha memenuhi. Itu ibaratnya kayak kita kayak bicara foundation ya kali ya, kalau cewek-cewek ya. Kan senengnya kalau semua range ada karena kulitnya beda-beda. Gitu. Aku ngerasa ngaruh juga sih kayak waktu itu, sekarang kan gerakan body positivity in the past like 2 or 3 years semakin ini ya, semakin dicanangkan gitu ya, orang-orang semakin vokal gitu kayak kalau kalian lihat, ya kayak kamu bilang tadi foundation muka gitu, dulu mah shade-nya berapa sih? Iya, 2, 3. Iya, sampai kayak kita bingung kan mau beli apa. Sekarang dari yang dark banget sampai light banget semua ada range-nya gitu loh. Jadi
aku ngerasa, mmm, gerakan body positivity banyak ngaruh sih di bisnis fashion aku gitu. Orang-orang jadi lebih terbuka, yang dulunya orang-orang yang big size cuma berani pakai baju hitam-hitam, Ya, ya kan? iya iya Nggak betul. usah aneh-aneh deh lo pakai ini itu, pasti takut orang judge apa ya Mhm, kalau gue agak curvy badannya tapi pakai baju fashionable sok banget iya, kayak orang-orang skinny gitu. Nggak juga, padahal sekarang makanya kita bikin berbagai size dan malah menjadi simbiosis mutualisme sih antara monomoli dan customer. Monomoli nyediain baju yang mereka bisa pakai, merekanya juga jadi lebih pede buat pakai baju, gitu loh. Jadi kayak, ya udah sama-sama simbiosis mutualisme, semuanya seneng gitu. Kitanya juga senang produksi baju-baju kayak gitu sekarang, mereka juga senang finally. Dulu, apa ya, sampai ada yang curhat ke kita, dulu kayak rasanya cuman mimpi-mimpi kayak cuman bisa pakai baju yang fashionable tuh, nggak ada yang, karena permasalahan para, apa ya, di ukuran-ukuran XL gitu biasanya mereka pengen beli, pengen pakai, tapi nggak ada yang pernah produksi gitu. iya Biasanya betul, baju-baju big size tuh semua boring gitu. mhm Tapi sekarang dengan adanya orang-orang semakin mhm. berani buat bikin big size dan ternyata ya itu positive feedback banget, seneng deh gitu. Yang membuat mereka akhirnya jadi bahagia dengan dirinya sendiri ya, Heeh heeh, mhm. bener banget. Nah, berarti pertanyaan terakhir nih buat Kak Monica nih, Mhm, ada pesan nggak atau ada tips gitu ke perempuan Indonesia, ke kawan puan yang, mhm. dengerin dan nonton, dari pengalamannya kamu dengan clothing kamu juga, gimana cara kita bisa lebih mencintai diri sendiri? Oke oke. Jadi sebenarnya aku, sedikit cerita dan meluruskan ya. Menurut aku gini, self love dan body positivity itu boleh banget, tapi jangan sampai kita berpasrah sama keadaan kita sih, gitu. Kayak misalnya, oke, body positivity is about self acceptance, misalnya meng-accept bentuk tubuh kita seperti apa, atau kayak, rambut kita tuh seperti apa, banyak hal lah, kayak misalnya tinggi badan, kulit, dan sebagainya. Cuman kalau aku pribadi, aku punya apa ya, punya prinsip hal-hal yang sekiranya bisa aku ubah untuk kebaikan aku sendiri, why not gitu. Jadi, bukan berarti dengan adanya body positivity kita tuh jadi pasrah itu beda loh. Body positivity, self love bukan berarti berpasrah diri, kayak, "Ya udahlah self love gue nggak usah dandan, gue nggak usah nyatok-nyatok rambut, gue pakai baju juga seadanya aja toh gue self love," gitu. Self love bukan berarti kita jadi kayak, apa ya, menurut aku bukan berarti kita jadi nggak berusaha maksimal buat diri kita gitu. Mhm. Justru dengan self love kalian berusaha maksimal buat diri kalian. Ketika kalian sayang sama sesuatu, kalian jaga dong, kalian hias, kalian jaga gitu loh. Jadi kalau aku pribadi, aku mengartikan self love tuh justru I wanna be on my best shape of body gitu, tapi bukan berarti sekarang kayak misalnya nih sekarang aku pengen banget bisa turunin 5 kilo lagi gitu ya, Mmm, pengen banget, cuman bukan berarti aku sekarang benci sama badan aku, no. Tapi aku ngerasa kayaknya kalau 5 kilo lagi aku bakal lebih prima deh kelihatannya, lebih pakai baju juga lebih enak, mhm. gerak Lebih lebih segar gitu ya? iya, kesehatan juga lebih oke, kayak gitu. Nggak ada salahnya kita tetap jadi best version of ourselves gitu. Tapi sembari kita lagi mencari versi terbaik dari diri kita, lagi berusaha, tetap sayang gitu. Cuman kenapa enggak kita jadi, versi terbaik dari diri kita gitu. Itu mantep banget, versi terbaik dari diri kita Iya, ya, dari diri kita loh, bukan mhm. dari orang lain gitu, Iya, bukan kayak menurut gitu. pendapat orang lain. Yes. Kakak Monica, terima kasih banyak Iya, ya thank buat you so much ngobrol-ngobrolnya hari juga, ini. iya. Ini kita jadi belajar banyak banget. Yes, seneng banget Thank you juga banget. bisa sharing-sharing. Terima kasih banget. Pasti semua hal yang kita Mhm obrolin, kawan puan ini mhm. pasti juga pasti Iya dapat banyak manfaatnya. Thank you Kakak Monica. iya, sama-sama. Kawan puan, jadi, hasil ngobrol-ngobrol dengan Kakak Monica, sebetulnya ada beberapa hal yang kita bisa rangkum nih. Yang pertama adalah, kita itu selalu harus berusaha melakukan, segala hal semaksimal mungkin. Tidak perlu selalu harus berpikir 5 tahun ke depan harus apa, 10 tahun ke depan harus apa, tapi yang penting setiap peran yang kita jalani hari ini, kita lakukan semaksimal mungkin. Lalu, kita juga harus punya etos kerja yang baik. Ketika kita ingin mempraktekkan self love, pastikan juga bahwa kita sudah melakukan effort yang maksimal seperti yang dijelaskan tadi. Dan yang terakhir itu adalah selalu jadi the best version of yourself. Karena kalau dari obrolannya kita tadi dengan Monica, yang kita bisa lihat itu adalah ketika kita menjadi versi terbaik diri kita, orang juga akan menghargai kita semaksimal mungkin. Kuncinya adalah semuanya hari ini semaksimal mungkin. Terima kasih kawan puan sudah mendengarkan dan menonton podcast Cerita Para Puan kali ini. Pastikan untuk menonton terus Cerita Para Puan di YouTube
kita dan memastikan juga untuk dengar podcast kita ini di Spotify. Kalau misalnya mau lihat apa saja yang kita lakukan di Para Puan, kawan Puan bisa cek juga di sosial media kita di Instagram cerita_Para Puan.